Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaja Al-Kifari dengan NIM 200810301126. Bisa dilihat di sini? Ya, mungkin bisa ditebak. Saya akan menjelaskan tentang apa. Ya, betul. Revolusi 4.0. Saya akan menjelaskan secara spesifik di bidang otomotif. Mungkin pertama-tama saya akan membahas apa itu industri 4.0. Industri 4.0 atau revolusi industri keempat adalah era industri transisi. Industri 4.0 memberdayakan peran digitalisasi manufaktur pada jaringan supply yang melibatkan integrasi informasi dan berbagai sumber dan lokasi untuk menggerakkan manufaktur dan distribusi secara fisik. Integrasi teknologi informasi dan teknologi operasi ini ditandai dengan konektivitas antara peran fisik ke digital dan fisik ke fisik. Penerapan industri 4.0 membuat perusahaan menjadi pintar dan mengotomatisasikan sistem manufaktur dengan didukung oleh berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta Internet of Things atau yang biasa kita singkat dengan IoT. Namun, menerapkan industri 4.0 di sebuah perusahaan manufaktur tidak mudah dicapai karena hambatan-hambatan tertentu. Hal tersebut disampaikan oleh Lee pada tahun 2015. Survei McKinsey yang dilakukan pada Maret 2017 terhadap 300 pemimpin perusahaan terkemuka di Asia Tenggara menunjukkan sebanyak 9 dari 10 responden percaya terhadap efektivitas industri 4.0 dan hampir tidak ada yang meragukannya. Akan tetapi ketika ditanya apakah mereka siap untuk perubahan tersebut, yang menjawab mampu hanya sebanyak 48%. Salah satunya adalah Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan membahas industri otomotif. Industri otomotif ialah merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan menjual kendaraan bermotor dunia. Industri otomotif Indonesia dimulai pada tahun 1964. Awalnya dengan perakitan SKD mobil impor dan kendaraan komersial. Pada tahun 2017, Indonesia adalah produsen penumpang terbesar ke-17 di dunia dan produsen kendaraan penumpang terbesar ke-5 di Asia yang memproduksi sebanyak 980.000 kendaraan. Tidak heran ya kalau Indonesia masuk dalam 5 besar di Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, industri otomotif Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terlihat jumlah produktivitas otomotif Indonesia pada tahun 2019 mencapai 1,2 juta unit. Meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 620.000 unit, yang tidak lain dan tidak bukan diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Indonesia saat itu hanya kalah dari Thailand untuk soal produksi mobilnya. Akan tetapi
pemerintah siap untuk membangkitkan kembali industri otomotif di tahun 2021. Melihat jurnal karangan Rangka Hendra menjelaskan bahwa industri komponen otomotif Indonesia dapat berpotensi dan bersaing dalam tujuan menjadi sosok yang mampu memproduksi kendaraan di kawasan. Namun ini masih dalam tahap komponen, sehingga dasar dalam memproduksi otomotif ini harus dikembangkan sehingga dapat menjadi kunci arah dalam menentukan strategi yang akan dibantu oleh pemerintah. Sementara itu, di dalam permasalahan yang diangkat dalam pembahasan ini adalah dampak industri 4.0 di industri otomotif serta inovasi yang dilakukan pemerintah dalam industri otomotif. Dalam penerapan konsep alih teknologi-teknologi di bidang industri otomotif harus bertumpu pada dua konsep, yaitu yang pertama, pengalihan atas hak kekayaan intelektual yang diterapkan melalui perjanjian lisensi dengan menggunakan perjanjian technical system dan kebijakan pemerintah untuk membangun percepatan alih teknologi dalam hal ini di bidang industri otomotif pastinya. Dampak industri 4.0 terhadap industri otomotif Indonesia ditandai dengan peluncuran Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap dan strategi Indonesia memasuki era industri 4.0. Dampak dari Making Indonesia 4.0 ini bagi industri otomotif Indonesia yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui program link and match antara pendidikan dengan industri guna meningkatkan kualitas tenaga kerja. Lalu yang kedua yaitu mendorong angkatan kerja untuk terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan terutama dalam teknologi Internet of Things atau IoT dengan lini produksi di industri. Selanjutnya yang ketiga adalah mendesain ulang zona industri serta meningkatkan infrastruktur nasional. Keempat yaitu pabrik-pabrik industri otomotif dibangun dengan sistem manufaktur fleksibel, yaitu artinya sistem manufaktur yang dapat bereaksi secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan, seperti perubahan tipe produk dan urutan proses dalam pembuatan produk. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah proses produksi dan pemasaran produk sebagian besar sudah menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan Internet of Things atau IoT, seperti robot, 3D printing, komputer, dan lain-lain. Dampak industri 4.0 pada industri otomotif Indonesia membuat proses produksi menjadi lebih hemat dan efisien tanpa mengurangi kuantitas dan kualitas bagi para pekerja. Inovasi juga bermunculan seiring masuknya industri 4.0 di Indonesia, terutama di industri otomotif Indonesia. Yang pertama, meluncurkan mobil dengan teknologi CVT. Apa itu teknologi CVT? CVT itu adalah kependekan dari Continuously Variable Transmission yang membuat gesekan mesin semakin luas. Yang membuat gesekan mesin semakin halus serta menghemat BBM.
Kedua, yang selalu digencarkan oleh pemerintah saat ini, yaitu pembuatan mobil dan motor listrik guna mengurangi penggunaan BBM serta polusi. Ketiga, industri otomotif Indonesia sedang mengembangkan teknologi swakemudi yang membuat mobil dapat mengemudi sendiri, bahkan dibekali fitur-fitur parkir sendiri, serta dihadirkannya mode blind spot warning, yaitu yang membuat mobil memiliki sensor pada bagian-bagian yang tidak dapat dilihat oleh pengemudi. Misalkan kita parkir ya, kita itu tidak usah butuh tukang parkir lagi untuk mengarahkan mobil kita, karena di mobil sendiri itu ada sensornya. Jadi ketika hampir mendekati penghalang di belakangnya, sensor itu akan berbunyi. Kesimpulan saya sejauh ini bahwa industri dan mungkin di masa yang akan mendatang, inovasi-inovasi yang belum ada di Indonesia, bahkan di dunia, bisa diimplementasikan, seperti adanya virtual visor yang menggunakan LCD transparan yang dapat diwarnai, bukan penutup seperti dulu lagi, atau adanya mobil yang bisa berputar 180 derajat guna mempermudah dalam parkir. Atau mungkin saja ada inovasi-inovasi yang belum terpikirkan, bisa menjadi inovasi yang berguna bagi industri otomotif, khususnya di Indonesia. Nah, kesimpulan saya sejauh ini bahwa industri otomotif, khususnya di revolusi industri 4.0 ini, membawa banyak dampak yang signifikan bagi industri otomotif Indonesia, di mana banyak dampak yang membuat proses produksi dan pemasaran produk menjadi jauh lebih efisien, serta mengurangi pengeluaran tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas, di mana mobil menjadi kuantitas sumber daya manusia. Inovasi dari industri 4.0 juga membawa kemudahan bagi konsumen otomotif, di mana mobil menjadi terhubung dengan Internet of Things atau IoT, sehingga data tentang mobil tersebut dapat diketahui langsung oleh pemilik. Segitu saja pembahasan revolusi industri 4.0 di bidang otomotif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi industri.